Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan barang kiriman. Barang kiriman ini merupakan barang impor yang dikirim dari luar negeri. Lazimnya barang kiriman ini merupakan barang yang dibeli melalui e-commerce. Ya, melalui e-commerce kemudian dikirim ke Indonesia atau barang berupa hadiah bisa dari teman, saudara atau siapapun di luar negeri untuk dikirim ke Indonesia, ya, atau barang-barang lainnya yang bukan jual beli yang dikirim melalui barang kiriman, yaitu konteks di sini. Nah, tema yang akan kita pelajari di sini yang pertama nanti akan lihat apa sih sebenarnya barang kiriman itu. Pertanyaan, apakah semua barang dari luar negeri itu dapat dikirimkan ke Indonesia? Bagaimana kita cara mengetahui apakah suatu barang ya itu bisa dikirim ke Indonesia ya, sebelum dibeli ya. Kemudian setelah kita mengetahui terkait dengan boleh tidaknya barang dikirim, kita bisa melihat apakah terhadap barang kiriman itu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atau tidak. Nah, pungutan-pungutan apa saja yang harus dibayar oleh penerima barang ya terkait dengan barang kiriman ini. Pungutan ini dibayarkan tidak hanya atas barang yang dibeli. Walaupun barang itu tidak dibeli, ketika dikirim ke Indonesia itu juga wajib dikenakan pungutan. Jadi penerimanya nanti yang akan melakukan pembayaran pungutan negara. Bagaimana cara perhitungannya? Berapa persentasenya? Nanti kita akan pelajari bersama di sini. Kemudian di terakhir ada ilustrasi contoh bagaimana menghitung besarnya bea masuk dan pajaknya untuk barang kiriman. Nah, dengan mengetahui ketentuan terkait barang kiriman, khususnya apa yang boleh dimasukkan, diimpor, berapa besarnya pajak, nah nanti harapannya sebelum membeli, semua dari kalian itu bisa menentukan apakah membeli barang di luar negeri itu lebih murah atau tidak dibandingkan kita beli di Indonesia. Karena kalau kita beli di luar negeri itu masih ada tambahan biaya ya, yaitu tambahan terkait dengan pemungutan negara meliputi bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Mari kita lihat sebenarnya apa sih barang kiriman itu. Dari sisi terminologi, barang kiriman itu adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos. Jadi barang ini dikirim ya, dikirim melalui penyelenggara pos. Apa penyelenggara pos itu? Penyelenggara pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai ketentuan peraturan di bidang pos. Ada dua kategori barang untuk penyelenggara pos ini. Yang pertama adalah penyelenggara pos yang ditunjuk. Ini yang kita kenal dengan PT Pos Indonesia. Kemudian selain PT Pos ada yang namanya perusahaan jasa titipan. Nah, ini merupakan perusahaan yang bisnisnya adalah menjadi kurir barang, pengiriman barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi konteks barang kiriman di sini adalah barang yang dikirim baik melalui pos maupun melalui perusahaan swasta di sini, jasa titipan. Ada misalnya DHL, FedEx, TNT, dan seterusnya. Nah, itu adalah barang kiriman. Lazimnya barang kiriman tadi seperti disampaikan bisa hasil jual beli dari e-commerce atau bukan jual beli, misalnya hadiah atau apapun namanya ya. Itu konteks barang kiriman di sini. Nah, kalau akan membeli barang misalnya atau akan menerima barang, dikirimi barang misalnya, harus kita pastikan dulu apakah barang yang dikirim atau yang akan kita beli itu termasuk barang yang kategorinya bebas atau dilarang atau memerlukan perizinan khusus. Ini penting untuk diketahui sebelum memutuskan khususnya ya untuk melakukan pembelian barang melalui e-commerce luar negeri misalnya. Ya pastikan dulu apakah bebas. Ya kalau bebas berarti tidak ada halangan sehingga nanti bisa dilakukan proses selanjutnya, hitung biayanya dulu ya sebelum memutuskan beli. Kemudian kalau kategorinya itu dilarang, maka lupakan, nggak usah dibeli, yang lain saja cari yang lain. Atau yang berikutnya adalah kategori yang namanya pembatasan. Pembatasan ini adalah barang ya yang dapat diimpor setelah memenuhi perizinan dari instansi terkait misalnya. Ya, ada kelompok barang yang
importasinya ke Indonesia itu wajib diberi izin lebih dulu dari instansi penerbit izin. Misal dari perdagangan, dari Kementerian Perindustrian, dari Kominfo misalnya, atau dari instansi lain. Itu harus dipenuhi dulu karena pembatasan. Nah, ketika sudah mengetahui status barangnya, baru nanti bisa diputuskan apakah akan tetap melakukan pembelian atau tidak. Kalau iya, nanti lanjut ke langkah berikutnya, bagaimana dengan perpajakannya. Tentunya ketika ngurus pembatasan, nanti ini ada effort yang harus dilakukan ya, melakukan perizinan ke dinas terkait, kemudian nanti ongkos untuk bolak-balik untuk ngurus itu tentu ada kos tambahan, itu harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah di mana kita bisa mengetahui apakah suatu barang itu masuk kategori dilarang, memerlukan izin khusus, atau bebas. Nah, itu bisa dicek di portal yang namanya Portal Indonesia National Single Window, ya, insw.go.id. Bisa di situ, bisa di NTR. Nah, National Trade Repository, bisa dicek di situ. Nama berdasarkan nama barangnya nanti diketahui perlu perizinan apa, ya perlu perizinan atau tidak. Kalau iya, perizinannya kemana? Nah, itu nanti bisa dicek di Indonesia National Single Window.go.id. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah memutuskan masuk barang bebas atau izin kalau tetap kita tetap impor, maka kita akan lihat pengenaan bea masuknya. Secara umum untuk pengenaan bea masuk itu setiap barang yang masuk kategori kiriman itu ada 3 kategori. Yaitu pertama, untuk barang kiriman yang nilainya maksimal 3 US dollar, kemudian lebih dari 3 US dollar sampai 1.500 US dollar dan lebih dari 1.500 US dollar. Tentunya nanti ada perbedaan terkait dengan dokumentasi maupun perpajakan yang harus dibayarkan oleh penerima barang. Mari kita lihat lebih detail. Kalau kita lihat di sini ada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok yang nilai barangnya itu sampai dengan 3 US dollar. Nah, di sini dibebaskan bea masuk, artinya tidak membayar bea masuk. Nah, kemudian terkait dengan pajaknya, penerima dikenakan PPN 11% dari nilai barangnya. Ya, nilai barang di sini nanti kita jelaskan seperti apa. Kemudian untuk pungutan pajak penghasilan PPh pasal 22 itu tidak dipungut. Jadi ketika nilai paketnya itu sampai dengan 3 US dollar hanya membayar PPN 11%. Bagaimana kalau harga yang lebih dari 3 US dollar? Kalau paket nilainya lebih dari 3 US dollar sampai dengan 1.500, penerima barang memiliki 2 pilihan. Ya, apakah menggunakan CN consignment note ini ya dokumen pos atau tidak menggunakan consignment note, menggunakan pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan impor barang khusus. Kalau diselesaikan barang kiriman diselesaikan dengan menggunakan CN consignment note, maka untuk tarif bea masuknya flat 7,5%. Apapun barangnya, tarif bea masuknya adalah 7,5%. Kemudian PPN-nya 11%. PPh-nya tidak dipungut. Itu kalau memilih menggunakan consignment note. Jadi tarifnya flat apapun barangnya, kemudian ditambah PPN. PPh tidak dipungut. Nah, kemudian kalau diselesaikan menggunakan pemberitaan impor barang, nah ini kategorinya berdasarkan secara umum, bukan menggunakan barang kiriman CN, yaitu self assessment. Kalau consignment note CN itu yang menetapkan bea cukai ya, yang menghitung perjalanan pajak bea cukai. Jadi official assessment. Kalau PIB PIBK itu namanya self assessment. Nah, kalau menggunakan self assessment, maka besarnya tarif bea masuknya mengikuti ketentuan tarif bea masuk Most Favored Nation atau MFN. Artinya mengikuti ketentuan besarnya tarif bea masuk yang diatur oleh Menteri Keuangan yang dibukukan dalam buku tarif kepabeanan Indonesia. Jadi berbeda-beda. Mungkin kalau impor pulpen dengan impor sepatu, dengan impor baju itu tarifnya berbeda. Ya, berbeda-beda. Ini berbeda dengan penggunaan CN apapun barangnya 7,5%. Kemudian kalau harganya lebih dari 1.500 itu tidak bisa menggunakan CN lagi.
wajib menggunakan PIB atau PIBK. Dilihat status penerimanya, apakah dia badan usaha atau bukan. Kalau badan usaha, misalnya PT ya di sini PT, ya penerimanya itu menggunakan tarif MFN, menggunakan PIB, wajib menggunakan PIB, ya harus registrasi dulu, ya kemudian nanti bisa melakukan akses kepabeanan ke bea cukai. Kalau penerimanya non badan usaha, perorangan misalnya, ya maka menggunakan PIBK, pemberitahuan impor barang khusus, ya khusus untuk orang-orang yang bisnisnya bukan impor. Ya, jadi disediakan dalam bentuk manual. Kalau PIB lazimnya ini sudah elektronik. Nah, semua sama menggunakan tarif MFN. Tarif yang dipungut berdasarkan klasifikasi barangnya sesuai dengan barang impor yang dimasukkan. Ketika misalnya ada 3 jenis barang, maka tarif posnya mengikuti tarif pos ketiga jenis barang. Misalnya ada 5%, 10%, 15%, ikuti itu. Ya, itu kalau lebih dari 500. Nah, ketentuan terkait dengan pembebasan bea masuk ini, tarif flat, ini ya, itu dikecualikan dari 4 jenis barang. Apa saja yang dikecualikan? Yang pertama adalah tas, udah sepatu, ketiga tekstil, yang keempat buku. Jadi ada 4 jenis barang yang pengenaan pajaknya, bea masuknya itu tidak flat 75% kalau menggunakan CN. Tetapi mengikuti ketentuan umum, yaitu tarif yang tercantum dalam tarif yang tergolong MFN, Most Favored Nation. Ya, misalnya untuk tas, itu tarifnya 15-20 tergantung dari bahannya. Demikian juga sepatu, tergantung dari bahannya, biaya masuknya 25-30%. Tekstil, produk tekstil ini 15-20%. Nah, untuk yang untuk yang tidak menggunakan untuk 4 jenis barang ini, pungutan negara seluruhnya dibayarkan, yaitu bea masuk, PPN dan BPH pasal 22-nya itu dibayarkan. Nah, di sini ada PPH-nya ya, tergantung dari barangnya, bisa 7,5, bisa 20%, itu kalau memiliki NPWP. Kalau tidak memiliki NPWP, tarifnya dikalikan 2. Misalnya untuk barang yang kena PPh 75%, kalau tidak memiliki NPWP jadi 15. Kalau PPh 10 tidak memiliki NPWP jadi 20. Nah, itu gambaran untuk pengecualian barang yang tidak dikenakan tarif flat, tas, sepatu kulit, tas, sepatu dan produk tekstil. Bagaimana dengan buku? Kalau buku seluruhnya 0%, ya. Ini merupakan insentif pemerintah terkait dengan pemasukan buku ilmu pengetahuan, ya. Kemudian ada terkadang impor barang kena cukai. Apa sih barang kena cukai itu? Barang kena cukai itu di Indonesia ada 3, yang namanya etil alkohol, ya ini jarang lah untuk masyarakat umum pakai ya, sekali-kali barangkali ya. Kemudian hasil tembakau, ya hasil tembakau itu ada sigaret yang sering kita sebut rokok, ada cerutu, ada tembakau iris, ada vape misalnya, ya. Kemudian ada yang ketiga namanya minuman mengandung etil alkohol yang sering kita sebut sebagai minol. Itu merupakan barang kena cukai. Nah, untuk importasi barang melalui barang kiriman ada fasilitas pembebasan cukai, yaitu berdasarkan jumlah ya, tidak berdasarkan harga. Itu cukainya bebas, berbeda dengan biaya masuk, tetap kena biaya masuk. Misalnya di sini untuk sigaret ya rokok itu diberikan pembebasan cukai maksimal jumlahnya 40 batang. Ya, untuk cerutu 5 batang, tembakau iris 40 batang, ya. Untuk kartrit 4. Ya, untuk hasil tembakau lainnya bentuknya batang 20, cair 30 mili. Nah, kalau minuman mengandung etil alkohol itu diberikan pembebasan cukai maksimal sebesar 350 ml. Ya. Nah, sekarang kita lebih detail. Misalnya di sini ada importasi barang kena cukai. Kita hitung dulu, pertama yang dilakukan bea cukai adalah menghitung jumlahnya berapa. Kalau ternyata jumlahnya melebihi ketentuan, di sini misalnya sigaret 40 ya, ternyata yang dimasukkan itu 100, maka atas kelebihannya 100 dikurangi 40, yang 60 itu dimusnahkan. Tidak bisa diselesaikan dengan cara pembayaran, tetapi dimusnahkan. Ya, dimusnahkan untuk barang cukai.
Nah, kalau jumlahnya tidak lebih, baru dilihat harganya. Harganya apa sampai dengan $3. Kalau iya, bea masuknya bebas, cukainya juga bebas. Kalau harganya lebih dari 3 sampai dengan 1.500 FOB-nya, maka cukainya bebas, bea masuknya tetap bayar. Untuk yang ketiga, kalau lebih dari 3 US, lebih dari 1.500, maka berlaku tarif KPN. Ya, tarif KPN terkait dengan penyelesaian barangnya. Itu gambaran terkait dengan barang kiriman yang merupakan barang kena cukai. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Bea Cukai terkait adanya barang kiriman ini? Barang kiriman yang dikirim dari luar negeri, baik karena pembelian, jual beli melalui e-commerce atau tidak, atau merupakan barang selain jual beli, hadiah misalnya, ya pemberian dari teman atau saudara di luar misalnya. Nah, bagaimana nanti Bea Cukai memperlakukan barang kiriman itu? Nah, di Bea Cukai itu diberikan kewenangan undang-undang yang namanya melakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean di sini ada dua hal. Pertama, di dokumennya, yaitu consignment note-nya, CN, dan invoice packingnya ada atau tidak. Kemudian dilakukan yang namanya pemeriksaan fisik barang. Gue juga yang lihat barangnya. Nah, pemeriksaan pabean ini dilakukan secara selektif. Artinya, ya, Bea Cukai memperlakukan barang kiriman ini tidak seluruhnya diperiksa. Ya, namun Bea Cukai akan menggunakan manajemen risiko untuk menentukan apakah suatu barang kiriman itu diperiksa atau tidak. Ini berdasarkan yang pertama hasil scan. Apabila hasil scan itu misalnya ada paket nanti di kantor pos atau di kantor perusahaan jasa titipan itu ada X-ray-nya, ya X-ray untuk melihat image dari masing-masing paket. Ya, kalau mencurigakan nanti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, misalnya ada barang larangan di situ, terduga ada bentuknya pil. Nah, kalau pil kan bermacam-macam tuh bisa kategori narkotika atau tidak, itu dilakukan pemeriksaan. Atau uraian barang yang tercantum di dalam CN atau dalam PIB-nya tidak jelas, PIB atau PBT tidak jelas, sehingga Bea Cukai perlu memastikan uraiannya harus jelas. Kenapa Bea Cukai harus melihat barang dengan jelas? Karena nanti Bea Cukai menetapkan yang namanya klasifikasi untuk penetapan tarif, yang kedua untuk menetapkan nilai pabeannya untuk kepentingan perhitungan bea masuk. Atau yang ketiga, ketika di kantor pos atau di kantor PJ perusahaan jasa titipan itu tidak tersedia scan, nah, itu baru dilakukan pemeriksaan pabean. Nah, bagaimana? Lalu kemudian berapa pajak atau pungutan negara yang dibayarkan oleh penerima barang? Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan ya bagi mungkin banyak orang ketika menerima paket. Kenapa saya ditagih bea cukai sebesar angka ini? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita lihat bagaimana sih menghitung pungutan negaranya. Ya, kalau menghitung pungutan negara, kita lihat di sini. Yang pertama adalah lihat dulu harga yang dijadikan dasar untuk menghitung nilai nanti dalam bentuk CIF. Ini unsurnya cost itu harga barang, I-nya itu insurance, asuransi, atau yang tiga freight, ongkos kirimnya. Jadi ada tiga unsur, FOB harga barangnya, kemudian freight ongkos angkutnya, ongkos kirim ya ongkir, ketiga asuransi. Kemudian di sini ya baru dihitung nanti setelah diketahui harga CIF-nya, dihitung yang namanya nilai pabean. Nilai pabean ini hasil penambahan dari harga barang dalam CIF dikalikan kurs yang berlaku. Kenapa menggunakan kurs? Karena harga CIF lazimnya masih dalam mata uang asing. Bisa Amerika, bisa yen, atau yang lainnya. Kemudian baru dihitung misalnya biaya masuk. Kalau penyelesaian menggunakan CN, itu flat tarifnya 7,5% dikalikan nilai pabeannya. Ya, nilai pabean dari CIF kali kurs ya. Kemudian setelah diketahui biaya masuk, baru dihitung yang namanya nilai impor. Nilai impor ini merupakan hasil penambahan dari nilai pabean ditambah biaya masuk. Ya. Nah, setelah diketahui nilai impor, baru dihitung PPN-nya. Berapa PPN-nya? 11% kali nilai impor. Nah, itu yang harus dibayarkan
oleh penerima barang, ya penerima barang kiriman. Ketika penyelesaian paket kirimannya itu menggunakan consignment note. Jadi tarifnya flat, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ilustrasinya biar memudahkan ya. Di sini ada seseorang namanya Kurnia, di sini tidak memiliki NWP, memberi barang di marketplace luar negeri. Bentuknya adalah perhiasan imitasi sebanyak 2 set. Nilainya masing-masing 32 US dollar. Misalnya di sini tarif MFN-nya 15%, BPN 10% misalnya, maka kita nanti akan menghitung. Di sini ada penjelasan lagi pengiriman barang dari Hong Kong, ya menggunakan CN penyelesaiannya. Ketika diasumsikan di sini tarif rate ya ongkirnya 3 US dollar per paket. Asuransinya 0,4 US dollar per paket, kemudian kursnya 14.000. Maka kita bisa menghitung berapa besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar oleh Karunia ketika dia menerima paket pos. Ya, ini bisa dihitung sendiri atau disimulasikan sebelum beli barang, sebelum memutus beli barang tadi ya, pastikan dulu tadi bebas atau tidak. Kalau bebas, hitung biayanya. Nanti dibandingkan dengan toko sekitar kita lebih mahal atau tidak sebelum memutuskan beli. Jawabannya adalah yang pertama dihitung nilai barangnya dulu ya. Tadi 2 set kali 32 jadi 64. Ya. Di sini perhitungan biaya masuknya pertama di sini harga barang ini masih dalam bentuk FOB ya, FOB yang 32. Ya, FOB-nya dihitung 2 kali 32 jadi 64. Kemudian dihitung ongkirnya tadi 3. Ketiga, asuransinya 0,4. Jadi seluruhnya dijumlahkan sehingga diperoleh harga GIF 67,4 US dollar. Ketika harga dalam CIF diketahui, baru dihitung nilai pabeannya. Harga CIF ini dikalikan 14.000. Jadinya 943.600. Nah, setelah nilai pabean diketahui, baru dihitung bea masuknya. Karena menggunakan CN, tarifnya flat 7%. Dikalikan 943.000 sekian. Hasilnya 70.770. Ini sorry masih 70 dan ini tidak bulat ya. Tidak bulat, maka harus dibulatkan dalam ribuan penuh ke atas. Kalau untuk bea masuk dibulatkan 70.710 dibulatkan menjadi 71.000. Jadi bea masuknya 71.000. Nah, setelah hitung bea masuk, baru nanti dihitung tahap berikutnya, menghitung nilai impornya. Yaitu dengan cara menambahkan nilai pabean ditambah bea masuk. Ya, ketemu 1 juta sekian. Baru dihitung PPN-nya. PPN-nya 11% dikalikan 1014. Hasilnya sekian, 101 sekian. Ini masih keliru ya, 10%. Ini hasilnya nanti tidak dibulatkan. Kalau PPN pembulatannya ke bawah dalam rupiah penuh ya, berbeda dengan bea masuk. Kalau bea masuk dibulatkan ribuan penuh ke atas. Kalau PPN dibulatkan dalam satuan penuh ya. Tidak dibulatkan dalam ribuan, dibulatkan satuan. Artinya di sennya 00 ya, tidak ada sennya. Sementara karena ini menggunakan CN, BPH-nya tidak dipungut. Jadi Karunia yang mengimpor 2 set perhiasan imitasi senilai 64.000 US dollar itu harus membayar atau wajib membayar pungutan kepada negara sebesar 173.000 rupiah. Nah, itu ilustrasi bagaimana cara menghitung besarnya bea masuk untuk barang kiriman. Nah, demikian penjelasan saya terkait dengan barang kiriman. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi semuanya yang ingin membeli barang di luar negeri. Yaitu dengan cara tadi pertama menentukan lebih dulu apakah barang yang akan dibeli itu termasuk barang yang bebas, dilarang, atau memerlukan perizinan khusus. Nah, ini tentu jadi pertimbangan ya. Kedua, kalau sudah tahu baru nanti kita lihat apakah termasuk barang kena cukai atau tidak. Nah, kalau barang kena cukai nanti ada pembebasan di situ ya.
Keempat, kita harus paham dulu berapa pungutan negara yang harus dibayarkan kepada negara ketika akan membeli barang. Coba disimulasikan, dihitung. Nah, setelah dihitung, ternyata harganya mungkin masih make sense, mau dibeli silakan. Kalau ternyata harganya jadi lebih mahal dibanding toko yang ada di sekitar kita atau di toko yang ada di Indonesia, nah, tindakan nanti jadi pertimbangan apakah tetap melakukan belanja secara impor langsung atau membeli di dalam negeri. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.